Sejarah kontroversial Princess Sanjin dan 30 harem pria, serta film Lady Shogun dan 3000 harem prianya. Kali ini saya membahas topik sejarah yang terinspirasi dari film Lady Shogun and Her Men, karya Fuminari Kaneko, yang pastinya sangat saya rekomendasikan untuk ditonton. Faktanya, seorang putri yang memiliki harem pria sungguhan terjadi dalam sejarah. Film ini menceritakan Yoshimune Tokugawa, perempuan pemimpin keshogunan dengan harem sebanyak 3000 pria tampan. Sementara figur sejarah asli, Princess Lu Juyu, memiliki sebanyak 30 saja. Pembahasan video dibagi menjadi dua topik. Pertama versi film Lady Shogun dan kedua versi sejarah asli Princess Lu Juyu. Untuk kalian yang ingin mengetahui langsung sejarah asli, bisa skip ke menit utama di kotak deskripsi. Kata oaku berasal dari zaman Edo Jepang yang berarti harem permaisuri Cina kuno, tempat di mana para wanita tinggal untuk melayani para jenderal. Film ini menceritakan dinasti fiksi Jepang di mana status pria dan wanita menjadi terbalik. Shogun wanita menjadi penguasa, sementara pria yang berjumlah 3000 laki-laki cantik dipelihara di dalam harem. Scene film dimulai pada awal abad ke-18 ketika Jepang hancur akibat wabah penyakit merah yang hanya diderita oleh pria. Akibatnya, kematian laki-laki meningkat, menyebabkan ketidakseimbangan gender dan jumlah total laki-laki tersisa hanya sebanyak 1/4 dari total populasi. Akibatnya, perempuan secara bertahap menggantikan status laki-laki dari pejabat, warga sipil, sampai melakukan pekerjaan kasar sehari-hari. Perempuan bertanggung jawab menghasilkan uang dan menghidupi keluarga, sementara kaum pria dituntut berperilaku halus, cantik, dan menjual benih mereka agar wanita bisa hamil. Di masa ini, pria sangat langka, sehingga anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin tidak mampu untuk menikah dengan anak laki-laki, padahal garis keturunan keluarga terus berlanjut. Karena hal ini, banyak keluarga yang memiliki anak laki-laki akan membiarkan anak mereka menghasilkan uang dengan memanfaatkan benih mereka atau membiarkan mereka bekerja di bidang prostitusi. Tentu, semua pekerja prostitusi di era ini adalah laki-laki. Dalam masyarakat yang sekarang diperintah oleh wanita, Yunoshin Mizuno, seorang samurai muda yang terus mengejar kehidupan kesatria, meskipun ia dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Ibunya tidak pernah membiarkan Mizuno menjual dirinya guna menghasilkan uang. Oleh karena itu, Mizuno sangat menghormati ibunya. Mizuno tumbuh menjadi pria yang tampan dan jantan. Tidak seperti pria lain yang suka bermain parfum dan kosmetik, ia menjadi sedikit pria sejati yang tersisa. Mizuno yang baik hati dijuluki kurir anak oleh orang-orang karena ia menjadi sukarelawan yang memberikan benih untuk para wanita miskin secara gratis. Mizuno menjadi pria populer karena kebaikannya, sehingga proposal pernikahan datang dari banyak gadis kaya. Meskipun begitu, Mizuno menolak mereka. Sejak awal, Mizuno sudah menyukai seorang gadis teman masa kecilnya, yaitu Onobu. Namun karena Onobu adalah putri pengusaha kaya, Mizuno sadar mereka tidak akan bisa bersatu. Mizuno kemudian menemukan cara untuk membuat Onobu menyerah kepadanya, sekaligus untuk menunjang finansial keluarga. Dan pilihannya adalah bekerja di Oaku. Onobu tidak terima dengan keputusan Mizuno, sehingga ia bersikeras menentang kepergian Mizuno, meski akhirnya gagal. Sebagai pendatang baru di Oaku, Mizuno menjadi objek pembulian oleh senior, sampai ia menemukan seorang teman, Sugishita, seorang senior yang ramah dan mengajarinya beradaptasi di Oaku. Melihat semua pria cantik di sekitarnya, Mizuno menjadi sadar bahwa ia memiliki banyak persaingan. Kehidupan Oaku hampir sama dengan sistem harem, seperti pertengkaran kecil, adu mulut, dituntut tampil menjadi tercantik,
dan bersaing untuk mendapatkan perhatian pemimpin shogun. Untungnya, ketua shogun saat itu adalah gadis kecil berusia 7 tahun, sehingga tidak ada persaingan sengit antara pria cantik ini di Owaku. Suatu malam, Mizuno ditindas oleh sekelompok pria feminim. Mereka menyindir penampilannya yang kuno, rambut kaki tebal, dan gaya rambut jelek. Salah seorang dari mereka membuat kesalahan dengan menyentuh rambut tengah Mizuno, dan Mizuno kemudian menghajar mereka. Malam berikutnya, beberapa pria mencoba untuk melampiaskan kebutuhan mereka kepada Mizuno, sebab menurut mereka Mizuno adalah pria yang sangat cantik. Di sini, Mizuno mengeluarkan kemampuan bela dirinya, dan orang-orang tersebut dengan mudah dia kalahkan. Keesokan harinya, temannya yang baik hati mengatakan kepadanya bahwa hal semacam ini sangat umum di Owaku. Pemimpin shogun adalah gadis kecil berusia 7 tahun dan tidak ada wanita lain, sehingga mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka antar sesama laki-laki. Mizuno sangat marah mendengar hal ini. Ia mengatakan jika ada begitu banyak wanita di kota yang khawatir tidak mendapatkan suami. Sementara di Owaku, begitu banyak pria yang sebenarnya bisa saja untuk meneruskan keturunan mereka. Suatu ketika, saat Mizuno sedang bersih-bersih, ia mendengar sekelompok samurai yang saling bertarung. Ia mengintip dari celah pintu dan menirukan mereka dengan sapu. Seorang tuan yang statusnya setara dengan ratu melihat Mizuno dan mengundangnya untuk bergabung. Mizuno membuktikan keterampilan bertarung pedangnya dalam pertandingan melawan Tsuruoka, kekasih dari chamber groom Matsushima yang kuat. Karena Tsuruoka adalah yang terbaik di Owaku, orang-orang berpikir jika Mizuno akan kalah. Namun Mizuno telah belajar seni bela diri sejak kecil, dan ia mampu menumbangkan Tsuruoka dalam waktu singkat. Tsuruoka sakit hati ketika ia diabaikan oleh kekasihnya, Matsushima, karena ia kalah melawan Mizuno. Suatu malam, Tsuruoka menantang Mizuno untuk pertandingan ulang, dan sayangnya ia belum mampu mengalahkan Mizuno. Tsuruoka yang tidak bisa menahan malu dan telah dicampakkan kekasihnya, memilih untuk melakukan bundir. Mizuno tidak menyangka jika kehidupan Owaku akan sangat gelap. Ia awalnya ingin bertukar keterampilan seni bela diri dengan orang yang memiliki hobi yang sama dengannya. Tidak lama kemudian, shogun wanita yang berusia 7 tahun dinyatakan meninggal karena sakit. Jabatan pemimpin shogun digantikan oleh Yoshimune Tokugawa yang tegas, kuat, dan belum menikah. Ketika tiba di istana, Yoshimune langsung memecat pejabat wanita yang sangat boros. Untuk mengetahui permasalahan rakyat, ia melakukan kunjungan pribadi dan berbaur dengan orang-orang di kota. Yoshimune menemukan beberapa pria yang masih hidup, namun wabah merah membuat kondisi mereka sangat menyedihkan. Sementara pria lain yang berhasil bertahan hidup, merubah diri mereka menjadi laki-laki cantik dan masuk ke dunia prostitusi. Saat kembali ke istana, Yoshimune pikir jika negara tersebut membutuhkan reformasi. Seorang pejabat wanita lalu mendesaknya untuk menghabiskan malam dengan selirnya sesegera mungkin, karena memiliki penerus juga merupakan bagian dari urusan politik. Tuan yang berkuasa memasukkan Mizuno menjadi selir untuk berpartisipasi dalam layanan shogun baru. Di sini, Mizuno tidak tahu jika ia akan menjadi mangsa konspirasi yang sangat besar. Ketika Yoshimune tiba di Owaku, ia menemukan semua selir pria harem, berdandan indah, berpakaian cerah, warna-warni, dan tampak gemulai. Yoshimune berkata, jika fashion mereka sangat menjijikkan untuk seorang pria. Ketika ia melewati semua pria feminim tersebut, Yoshimune berhenti untuk melihat satu-satunya pria yang berpakaian kontras dan sopan di antara mereka. Dan disinilah Mizuno akhirnya berhasil untuk memenangkan hati Lady Shogun. Di Owaku, terdapat aturan jika seorang pria mengambil wanita shogun yang masih perawan, ia dianggap sebagai pahlawan karena mencerahkan dirinya sendiri. Tetapi di sisi lain, ia juga seorang penjahat
yang menyakiti wanita shogun. Setelah malam pertama, pria ini harus dieksekusi secara diam-diam. Karena Lady Shogun telah memerintahkannya untuk tidur dengannya, dan Mizuno tidak memiliki pilihan lain. Setelah eksekusinya, keluarganya akan menerima uang pensiun dalam jumlah besar sebagai kompensasi. Mizuno dipersiapkan untuk mandi, berpakaian bersih, dan merias wajahnya sebelum ia tidur dengan Lady Shogun. Agar tidak canggung, Lady Shogun mengatakan jika nama panggilannya adalah Onobu, nama yang sama dengan perempuan yang dicintai Mizuno. Mizuno menganggap jika ini adalah hadiah Tuhan sebelum ia meninggal, dan ia bersedia mati setelah malam pertama mereka. Lady Shogun mengatakan jika ia tidak tahu mengenai aturan aneh tersebut, dan ternyata ia memiliki rencananya sendiri. Tepat ketika Mizuno akan dieksekusi, Lady Shogun muncul dan menyuruh Mizuno keluar dari Oaku. Namun sebagai gantinya, ia akan tetap diumumkan telah meninggal. Keluarganya sangat sedih ketika mereka mengetahui tentang kematian Mizuno. Suatu hari, Onobu pergi ke makam Mizuno untuk memberikan penghormatan, dan tiba-tiba Mizuno yang memang masih hidup muncul di belakang Onobu. Mereka akhirnya bersatu kembali setelah perjalanan yang panjang. Kembali ke Oaku, Lady Shogun yang tidak terbiasa dengan kegelapan dan kemewahan Oaku mengumpulkan seluruh pria cantik di istananya. Ia memerintahkan mereka untuk pergi daripada membuang waktu di Oaku serta menjalani kehidupan yang bebas dan bahagia. Lady Shogun mengakhiri pidatonya dan film pun berakhir. Setelah kita mempelajari bagaimana konsep harem pria secara fiksi, maka bahasan selanjutnya adalah fakta sejarah 30 harem pria milik Princess Lu Chuyu yang kontroversial. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Masyarakat feodal Cina dipengaruhi oleh ideologi Konfusianisme yang berfokus pada masyarakat patriarki. Sebagian besar pria yang sedikit lebih kuat memiliki 3-4 selir, dan semakin berkuasa seorang pria, maka semakin banyak wanita yang dimilikinya. Berdasarkan konsep ini, tentu tidak sulit untuk melihat bahwa status wanita di zaman kuno tidaklah tinggi. Namun seorang putri telah lahir untuk membuat catatan sejarah. Princess Sanyin atau Lu Chuyu adalah seorang putri dari Kaisar Shou dan permaisuri Wang Xianyuan. Ia merupakan putri tertua dari 6 bersaudara dan tanggal lahirnya tidak diketahui. Sang putri tumbuh menjadi gadis temperamen, manja, arogan, dan disebut salah satu putri Tiongkok paling mewah dan penuh nafsu dalam sejarah. Ia terkadang menghukum pelayan di sekitarnya tanpa alasan. Princess Lu adalah sosok gadis yang cantik dan dianggap sebagai wanita tercantik pertama di istana. Alhasil, saat Putri Lu masih di bawah umur, sudah banyak pejabat tinggi yang datang untuk melamarnya. Sang putri tidak pernah menatap mereka dengan mata lurus karena ia memiliki pria tampannya sendiri bernama Heiji, putra seorang Heian. Ayahnya, Kaisar Shou, kemudian menikahkannya dengan Heiji. Di mata orang lain, mereka adalah pasangan yang wajar dan serasi. Pernikahan keduanya penuh dengan antusiasme dan kebahagiaan. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah 1 tahun menikah, Princess Lu akan bosan dengan pria tampan ini karena sifatnya yang sangat aktif. Setelah kematian ayahnya pada tahun 464, adiknya Lu Zie naik tahta sebagai Kaisar Qianfei. Princess Lu menjadi salah satu orang yang paling sering menemani adiknya saat ia mengunjungi tempat-tempat di luar istana. Dan pada suatu kesempatan, ia mengatakan kepadanya sebagai berikut. "Saudaraku, meskipun jenis kelamin kita berbeda, kita lahir dari ayah yang sama. Kita berdua memiliki darah bangsawan yang mengalir di nadi kita.
Lalu kenapa saya tidak memiliki hak istimewa yang Anda miliki? Anda memiliki lebih dari 10.000 wanita di harem Anda, sementara saya hanya memiliki satu suami. Dan tentu ini tidak adil. Kaisar tidak memiliki jawaban untuk hal tersebut. Namun ia memilih 30 pria paling tampan untuk melayani saudara perempuannya. Orang-orang ini disebut Mianshu, yang secara harfiah berarti wajah utama, di mana Mianshu bertugas menjadi kekasih sang putri. Oleh karena itu, sebuah adegan aneh dalam sejarah akhirnya terjadi. Di istana putri, banyak pria cantik keluar masuk terus-menerus, dan kemudian Princess Lu menjalani kehidupan sebagai pengantin wanita setiap malam. Karunia kaisar ini mengawali tradisi pria Mianshu dalam budaya Tiongkok. Para wanita dari masyarakat kelas atas mulai memiliki kekasih berbayar mereka sendiri. Tingkah laku putri yang menyimpang ini menyebabkan kepanikan yang hebat di istana. Banyak orang tahu jika sekali sang putri menyukai seorang pria tampan, ia akan menjadikannya pelayan dan alat memenuhi hasratnya. Oleh karena itu, ketika sang putri pergi ke kontes kecantikan yang berisi pria-pria tampan di luar istana, banyak pria memilih melarikan diri dan bahkan lari ke negara lain untuk menghindari bencana. Namun Princess Lu masih belum puas. Ketika ia melihat bagaimana pejabat tingkat menengah Kaisar Qianfei, Zhu Yuan, yang masih muda dan tampan. Ia meminta Kaisar untuk memberikan Zhu sebagai kekasihnya. Dan tentu, Kaisar Qianfei setuju. Meskipun Zhu diperintahkan menemani putri lebih dari 10 hari, dan putri terus menggodanya, ia menolak untuk melakukan kontak fisik dengannya. Bosan dengan Zhu Yuan, putri Lu melepaskannya. Pada tahun 465, adiknya, Kaisar Qianfei, dibunuh oleh pelayannya sendiri. Pamannya Lu Yu, Pangeran Xiangdong, kemudian menjadi kaisar dan bergelar Kaisar Ming. Bahkan sebelum ia benar-benar naik tahta, Lu Yu mengeluarkan titah atas nama janda permaisuri Lu yang mengutuknya karena perilakunya yang tidak bermoral. Sementara adik laki-lakinya yang lain, Lu Zizang, Pangeran Yuzang, melakukan kekerasan, serta memerintahkan keduanya untuk melakukan bundir. 30 pria cantik di harem bergiliran menunggui tempat tidur sang putri, serta menyanjungnya seperti pengantin setiap malam. Tetapi menyedihkannya, Princess Lu sendiri hanya hidup sampai usia 20 tahun. Perilaku Princess Lu tampak seperti ejekan untuk masyarakat feodal, serta ditakdirkan untuk menjadi topik pembicaraan sejarah bagi generasi mendatang. Saya pikir, tidak semua nilai dalam konsep patriarki adalah negatif, dan memiliki 30 harem pria adalah penyimpangan kesetaraan gender yang kurang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.